dimiliki oleh Victim 365 tiba-tiba hancur karena EVOS datang ke tempat ini. EVOS tiba-tiba join the fight, membuat satu pun hilang. Nicil pun sama, kalau kita lihat dari tempat yang berbeda, Onyx berhasil untuk mendapatkan satu pemain, yaitu paman Nicil. NFT, baru saja saya katakan tadi, birthday boy bernama Batman ingin membuat kado terindah untuk NFT, justru Tusun timnya saat ini. Yes, menjadi tim pertama yang harus dropping out tuh early, nampaknya harus diderita juga oleh tim NFT. Dan kita bergeser juga fokus kembali ke arah bagian fight, dimana dari arah tim Onyx, Rosezi juga melihat program itu bebas sama Khalid Smith yang berusaha untuk break the way, juga rotasi dari arah tim Victim 365 Sanskoy. Terus ada gempuran yang ditujukan Ciel, tidak berhasil untuk turun, tidak berhasil untuk berpindah menuju tempat yang berbeda. Checkpoint yang gagal dia dapatkan karena Scarlet Gaming Reverse Blue juga mencoba untuk bergerak memanfaatkan fight yang mungkin saja akan terjadi melibatkan Victim dan juga EVOS di tempat yang tadi ditembakkan oleh Scarlet Gaming. Namun kita lihat kali ini Audrey harus tumbang karena tiba-tiba boom melakukan tembakan menuju ke arah dirinya. Yes, adanya surprising attack yang terjadi dari arah angle seorang Boom, dan nampaknya di bagian high ground dari arah player tim Geek bisa melihat dengan begitu bebas nampaknya posisi dari arah Boom, apabila dari arah Geek lebih komit lagi dengan mengokan granat dengan 3 member berusaha untuk mendapatkan knockdownnya ke arah seorang Boom, dan dilayangkan sudah granat demi granat, dan Kautal yang lebih connect granatnya untuk menemukan player dari arah tim Genesis Dogma. Baik apa yang ditujukan oleh Kato, pemain kunci yang dimiliki oleh Geek Fam saat ini terus memberikan pressure, namun Jajar datang menuju ke area dari Kato. Dua pemain sudah berada di tempat ini, bahkan backup dari tempat yang berbeda juga datang. Cleon mendapatkan seorang katalis yang sedang melakukan revive ke arah rekannya, namun kita lihat juga Kato melakukan tembakan demi tembakan justru didapatkan oleh seorang Joe Brenky. Dengan HP yang cukup low, berhasil bisa menangkan fight-nya atas last man standing dari tim Geek, yaitu seorang Kato, dan bahkan 5 poin eliminasi sudah dibekukan oleh tim Onyx di circle yang keempat, dan Boyin juga akan coba diganggu pergerakannya oleh seorang Jar. Ini dia Onyx, pemain-pemain mereka mulai menyatu. Kalau kita lihat dua pemain baru datang, Jar dan juga Joe Brenky, dua pemain muda yang diharapkan bisa membantu Onyx landak kuning ini terus bertahan di PMPL, bahkan menjadi calon juara untuk season kali ini. Yes, dan Bibir Circle juga nampaknya udah mulai ramah ditempatin oleh banyak banget tim, dan ada pergerakan itu bebas, bener-bener open banget posisi dari seorang Matoi tadi, dan granat dari Cleon lagi-lagi mendapatkan last man standing dari Genesis Dogma yang juga harus puas di posisi yang ke-13. Baru memulangkan Geek, Onyx tiba-tiba memulangkan tim yang lain. Genesis Dogma Gate saat ini menjadi korban selanjutnya dari keganasan Cleon. Cleon is back menggunakan nama lamanya dan masih ada taji dari nama Cleon. Wow, korban demi korban juga udah nampaknya mulai berjatuhan, dan nampaknya ada YOLO movement dari seorang Kraibu yang memberikan happy birthday-nya ke depan, dan prediction-nya digagalkan oleh Kraibu yang berhasil bisa menangkan fight-nya atas tim BNW Sanskoy. Kita lihat Aura mendapatkan sebuah compound. Pastinya pemain-pemain dari Ion juga akan bergerak karena terlihat saat ini circle justru menuju ke arah Aura. Yes, lagi-lagi Aura diunggulkan dari segi circle, dan mereka masih memiliki area, mereka masih memiliki compound dan juga open space yang bisa dimaksimalkan, tapi nampaknya Nux lebih memaksimalkan Scar L yang dimiliki untuk bisa menemukan satu player dari arah tim Onyx, yaitu dari seorang Joe Brenky. Terus kita pantau pemain dari EVOS Reborn ini mencoba untuk mempop up smoke terlebih dahulu. GPX terlibat sebuah fight low HP satu pemain mereka, tapi berpindah menuju ke tempat yang berbeda juga. Pemain-pemain Ion mencoba untuk mendobrak pertahanan Aura karena mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam circle. Saat mereka masuk ke dalam circle, yang terdekat adalah compound dari Aura. Iya betul, dan nampaknya dari Ion juga harus mulai bergerak sedikit-sedikit untuk mereka bisa masuk slightly move in ke arah bagian zona, karena dari zona juga mulai semakin sakit dan menuntut lagi mereka untuk bergerak. Tapi nampaknya dari Boyin juga akan coba digempur habis-habisan posisi oleh tim GPX dengan lemparan molotov, dibakar sudah posisi dari Boyin, bahkan langsung dimajukan dan tertek angle-nya dari arah bagian tim Onyx. Jar lagi-lagi membuat masalah yang begitu berarti ke arah tim Boyin. Kita lihat, namun saat ini pemain-pemain Onyx juga harus tumbang satu karena bonfire tadi dari elemen speed-nya menuju ke arah defensif dari Onyx yang cepat untuk merespon mereka bergerak poin. Dua fight bersama dengan GPX, mungkin saja satu bisa didapatkan. Betul saja itu dia adalah seorang Kenan dan menjadi confirm elimination untuk Matoi. Ya, satu persatu player dari tim Boyin juga udah mulai ter-take down karena di pit angle-nya oleh kedua tim yang berbeda, dan granat dari arah Depstuke juga tadi sempat melukai ke arah bagian tim lain, dan nampaknya dari arah tim Bigator Liquid mendapatkan confirmnya ke arah tim Ion itu dari arah seorang Genfos. Rosezi masih terus bergerak, dia mencari di manakah posisi lawan-lawannya sembari menghindari peluru panas dari lawan-lawannya juga karena cukup terbuka posisi dari Onyx tadi. Saat ini GPX pun mencoba untuk
bisa bertahan selama mungkin di tempat tersebut. Tapi sulit karena gempuran Onyx terlalu kuat. Wow, ini bener-bener open space banget, area yang bisa dimaksimalkan oleh tim Onyx. Gak banyak area lengkungan dan juga tiran yang bisa dimaksimalkan. Dan nampaknya dari arah bagian sortingan vehicle dari tim Onyx bisa dijadikan sebuah tameng untuk bisa menembus pertahanan dari tim GPX dan juga tim Void. Dan lihat bahkan tim Onyx mereka bergerak sebagai unit berusaha untuk mendapatkan knockdown yang tim Void dikokang sudah granat dari arah seorang Rosezi berusaha untuk memantapkan lagi player ke arah tim Void. Terus digempur kali ini Onyx melawan dua tim sekaligus. Tidak hanya melawan Void, mereka juga melawan GPX. Tapi satu pemain Onyx tumbang, satu landaknya tumbang. Itu adalah seorang Joe Brandke Wonderkid yang dimiliki oleh Onyx. Tidak berhasil diselamatkan. Tapi Void, Alpha juga tumbang. Tidak hanya Alpha, Depth2K pun mengalami hal yang sama. Tersisa Tensky saja seorang diri. Yes, betul. Dan bahkan akan dilayangkan lagi granat dari Kraibu yang ingin mendapatkan confirm yang tim Void. Dan sudah didapatkan posisi oleh tim GPX. Dan nampaknya Tensky semakin terjepit lagi dengan hadirnya tim GPX yang ikut join the fight juga. Tapi dari bagian lower ground juga udah mulai semakin chaos lagi. Bahkan di area bagian minicamp dari Zone juga udah mulai semakin terhimpit posisinya. Sangat terbuka area dari semua tim. Tidak banyak compound yang berada di dalam circle saat ini. Bahkan tidak banyak cekungan juga yang bisa dimaksimalkan untuk circle kali ini. Sehingga smoke harus segera dimaksimalkan oleh masing-masing tim. Tapi pertanyaannya, berapa smoke yang masing-masing tim miliki? Karena Aura yang menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle dan juga masuk ke dalam compound. Iya betul. Dan untuk saat ini nampaknya dari arah Aura dan juga Bonafide mereka cukup mendominasi dengan area yang mereka miliki. Tapi kita bergeser juga ke arah POV dari tim Onyx yang masih bisa survive. Tapi Tensky masih belum bisa tertangkap. Bisa juga membackstep juga posisi dari arah dua player tim Onyx kali ini, Sanskoy. Onyx masih terus berupaya, tapi terlalu terbuka posisi mereka yang saat ini sedang berupaya juga adalah seorang Bilot dengan sebuah mini. Terus memberikan pressure menuju ke arah Fajar dari tim Ion. Terlihat ada Kraibu dengan satu granatnya, sudah dilemparkan granat tersebut. GPX bangkit dengan 4 pemainnya justru membuat satu landak kembali tumbang di sana, terkena kampak yang sangat-sangat sakit. Yes, begitu pede tadi movement yang dibangun oleh Kraibu yang hanya misalkan kalian seorang diri yang akan coba digempur juga. Dan Fajar pun ter-takedown dari arah bagian angle yang cukup open dari arah tim GPX. Dan bakal lihat juga dari tim Onyx masih coba untuk bisa survive dengan last man standingnya untuk saat ini. Dan dari Rosemary juga udah mulai ngeflank, udah mulai melebarkan sayapnya lagi juga ke arah bagian sebelah kiri. Dan Voker menangkap sudah satu gorila lagi dari arah tim Bonafide. Mungkin kalau kita lihat saat ini pemain-pemain Aura terlihat gak ngapa-ngapain. Mereka tidak join ke fight manapun. Tapi kita lihat juga Aura memang untuk saat ini tidak perlu melakukan banyak hal. Mereka hanya perlu menunggu siapa yang menang fight menuju ke arah mereka. Dan mereka akan menghabisi tim tersebut yang akan menjadi tamu mereka. Yes, betul. Dan juga nampaknya ada shadow pick juga yang coba dimaksimalkan oleh seorang bosku. Tapi nampaknya killnya di steal kill oleh Zone yang mendapatkan area backline dari bagian belakang. Dan nampaknya Mirror ter-takedown dari arah bagian seorang bosku yang begitu tajam aimnya menggunakan Scar L-nya, Sanskoy. Sangat baik apa yang ditunjukkan. Rekrutan terbaru dari Boom Esport ini bergerak menuju ke area atas. Pemain-pemain dari Boom Aura terus dipantau oleh Bilot Naga yang mungkin saja akan terkena kampak dari GPX. Namun ternyata tidak, justru Sikla yang mendapatkan satu pemain dari GPX yaitu Bilot. Wow, semakin kuat lagi posisi dari arah Aura. Mereka benar-benar take over areanya saat ini. Dan mereka berhasil bisa menguasai dengan sangat amat luar biasa. Dan nampaknya dari arah seorang Kraibu, running shootnya masih belum bisa mendapatkan knockdown dari Jaden. Malah Rosemary lah yang mendapatkan angle-nya ke arah seorang Hands For You. Bosku dan juga Fokker, dua pemain terakhir yang dimiliki oleh Boom harus berhati-hati karena Linux bersiap untuk menyambut mereka, bersiap untuk memberikan pressure ke arah dua serigala yang datang saat ini. Zone terus bersiap mereka. Zone juga menyisakan dua pemain saja, Mineral dan juga Linux. 2 melawan 2 keadaannya untuk saat ini. Namun ternyata Rocky yang didapatkan oleh Jaden dari tempat lain. Yes, betul. Dan bahkan sekarang dari Ion juga harus puas di pos yang ketujuh. Hanya menyisakan 6 tim lagi dengan total 13 player yang masih alive. Dan dari Mineral juga akan coba ngeflank ke bagian kanan. Diganti dengan mode FPP-nya, akan coba dilontarkan granat yang sangat amat matang. Nampaknya dari Mineral berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya karena seorang Voker. Dan Boyin juga tereliminasi di posisi yang ke-6. Mineral melakukan looting terlebih dahulu. Zone fokus menuju ke satu tim terlebih dahulu harusnya, karena tidak bisa mereka fokus menuju dua tim sekaligus. Ada Aura dan juga ada Boom yang memang masuk ke dalam jarak tembak dari Zone. Tapi Zone harus milih siapa dulu yang akan mereka lawan. Iya betul. Dan bahkan granat dari Mineral akhirnya connect juga ke arah tim Boom. Dan akan langsung didapatkan last man standing dari arah seorang Voker. Dan Boom juga harus puas di pos yang kelima. Dan 4 tim lagi tersisa. Dan Aura mereka masih komplit, mereka masih begitu prima dengan area yang mereka miliki. Tapi kalau kita lihat saat ini circle-nya justru mulai mengecil kembali. Dan kayaknya nggak masuk ke dalam compound dari pemain-pemain Aura. Mereka dipaksa untuk keluar dari compound. Ternyata tidak, masih ada sedikit
dari compound yang masuk ke dalam circle. Yes, betul. Dan sedikitnya lagi dipegang oleh tim Gapex yang mengambil ke arah bagian high ground dan mereka bisa melihat angle dari arah Aura dan juga tim Zone, bahkan dari Red Zone Linux yang membuka void yang terlebih dahulu ke arah Aura dan begitu bebas. Movement yang dibangun oleh seorang Linux begitu pedenya berusaha untuk pre-fire juga, tapi Linux diganggu angle-nya dari arah seorang Kaibu. Harus segera melakukan healing namun tidak diperdulikan oleh Linux karena dia langsung maju ke arah depan dan dihukum oleh seorang No Mercy, tapi terbakar saat ini pemain-pemain dari Aura berada di arah dalam. Kita berpindah kembali menuju ke arah No Mercy Wibu. Wow, Aura is on fire nampaknya kali di game kita yang ketiga, dan Hanfori berusaha untuk naik ke bagian genteng, tapi nampaknya Rosemary semakin dekat lagi, semakin terbuka lagi posisi mereka, berusaha untuk nge-push langsung ke bagian compound ditempatin oleh tim Aura, Sanskuy. Saat Aura sedang fight bersama dengan Linux dan juga yang lainnya, tiba-tiba GPX menyelinap dan datang, tapi satu pemain GPX berhasil ditumbangkan oleh seorang Jaden. Wow, dan nampaknya dari Jaden juga berusaha untuk memfortingkan lagi dan juga berusaha untuk defense area mereka, berusaha untuk nge-defense area compound mereka, tapi Six memanfaatkan timingnya untuk bisa nge-revive lagi satu player dari tim Aura, dan di dalam bagian compound dari No Mercy berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya ke tim GPX walaupun ditradingkan sudah posisinya oleh seorang Matoy. Ini yang diinginkan oleh pemain-pemain Aura karena mereka dari tadi memang menjaga tempat ini. Ini yang sempat kita bahas tadi, Win, di Aura. Awalnya memang mereka tidak join the fight, ke fight manapun yang berada di sekitarnya, tapi mereka pastinya akan menyambut pemain atau tim terakhir yang memenangkan fight di area luar. Yes, dan ini dia 1v4 situation di mana dari arah tim Aura juga semakin lebih pede lagi, udah dibuka tembakan, dan itu dia winner chicken dinner yang didapatkan oleh Aura di game kita yang ketiga di Miramar. Aura mendapatkan sebuah winner chicken dinner penting untuk mereka karena kita melihat di hari kemarin Aura menjadi tim saat match ketiga, satu-satunya tim yang masih belum double digit jumlah poinnya adalah Aura, baru 7. Tapi saat ini mereka mengumpulkan sebuah WWCD dengan sangat berharga sekali. Baik apa yang ditujukan oleh Aura, baik apa yang ditujukan oleh Zone dan juga RRQ. 3 tim yang kemarin sulit untuk mendapatkan poin, di hari ini keran poin mereka mengucur dengan deras. Yes, betul banget. Dan juga Circle juga nampaknya mendukung ke arah Aura, tapi mereka berhasil bisa nge-defense area mereka dengan sangat maksimal juga. Dan tadi itu gempuran dari arah tim GPX juga itu membuat Aura dak-dikduk sih. Ya. Pasti sih. Itu dia, GPX berhasil menyelinap di defensif Aura karena mereka harus melakukan fight bersama dengan Zone terlebih dahulu. Tapi ini dia wajah-wajah dari pemain-pemain Aura yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Momen mereka dimulai saat mereka berhasil mengusir mundur pemain Bigetron Red Alliance. Yes, betul. Dan mereka berhasil bisa mendapatkan area yang nyaman dan sampai akhirnya membawa mereka hingga mendapatkan chicken dinner di game kita yang ketiga, yaitu Miramar. Itu yang terjadi tadi, sangat-sangat baik. Naga yang satu ini apinya mulai nyala-nyala kembali. Pemain-pemain Aura, No Mercy tadi sempat take down beberapa kali tapi akhirnya dibangkitkan lagi kuat dengan 4 pemainnya. Ya, sebetulnya juga sampai akhir Aura mereka masih utuh ya dengan 4 player mereka, dan mereka survive sampai dengan late game dan bahkan 12 poin eliminasi dikumpulkan juga oleh tim Aura, dan ini luar biasa banget. Dan juga kita akan melihat highlight keseruan dari Miramar untuk game kita yang ketiga. Ini dia dimulai dari seorang Batman yang membuka space menuju ke arah pemain-pemain NFT karena Pedong tadi tumbang membuat NFT bisa melakukan penyeberangan, tapi dari tempat yang berbeda NFT setelah dia mendapatkan Pedong langsung diratakan oleh pemain-pemain dari Victim 365. Yes, betul. Banyak tim-tim memainkan di area bagian open space, dan dari Katau tadi yang berhasil bisa digagalkan movementnya oleh tim Onyx, dan Onyx tadi juga udah mulai step up gameplay mereka. Mereka bergerak sebagai unit dan mereka juga semakin lebih pede lagi untuk fight karena tim-tim lainnya, sama halnya dengan GPX. Mereka sebenarnya movementnya udah luar biasa loh tadi nge-push ke arah bagian Aura, cuman tadi tuh sayangnya tuh akhirnya aja endingnya itu kurang klimaks buat tim GPX. Ya karena memang kalau kita lihat mereka maju ke depan tanpa smoke. Iya. Itu mungkin yang juga menjadi sesuatu yang krusial dialami oleh pemain-pemain GPX. Kalau ada smoke cukup banyak dari GPX dan smoke tersebut bisa setidaknya dilemparkan menuju ke arah jendela dari Aura membuat vision mereka tertutup, GPX bisa menyelinap, tapi itu tidak terjadi. Mungkin saja smoke-nya sudah habis karena dari awal kan GPX juga fight di tempat terbuka butuh banyak smoke. Betul-betul, dan GPX juga mengalami banyak banget gempuran juga dari tim-tim lainnya juga pada akhirnya, walaupun Aura lah yang berhasil bisa mendapatkan WCD mereka di game kita yang ketiga. Itu dia Aura. Dari hari kemarin mereka mengumpulkan total 21 poin dan berada di peringkat 14 untuk di akhir hari kemarin. Di hari ini mereka mendapatkan WWCD di match yang ketiga, pastinya modal berharga untuk Aura. Dan akan kita lemparkan saja langsung menuju analis kita. Ini dia Flow Wolfie dan juga Junior Out. Silahkan.